pada pagi ya, masih pagi nih, pagi hari ini. Semoga tetap semangat meskipun kita masih dalam kondisi pandemi dan pembelajaran dilakukan secara daring. Saya harap masih tetap semangat untuk belajar, sharing ilmu, berdiskusi. Saya harap nanti aktif diskusi ya. Saya sebenarnya pengen tanya jawab, tapi ada kewajiban menyampaikan materi. Kemarin itu informasinya dari Bu Wilujeng, saya diberi 3 kali tatap muka, 3 kali pertemuan. Tapi ternyata surat edaran yang keluar tanggal 20 ya, tanggal 20 itu sudah UAS. Jadi ya hanya minggu ini dan minggu depan nanti kesempatan kita untuk bertemu. Nah ini kita akan coba diskusikan tentang resistensi. Kalau yang kemarin sudah penggolongan tentang pestisida, saya harap semua sudah memahami tentang pestisida itu apa, insektisida itu apa, penggolongannya bagaimana. Nah, kita akan bahas, coba bahas lebih dalam nanti tentang resistensi. Apa itu resistensi? Dan yang akan coba saya dalami fungisida, tentang fungisida. Supaya coba saya share ya, saya izin share apa yang sudah coba saya buat. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Tapi ini kendalanya, kalau Jimit itu mesti seperti ini. Ketika di share screen nanti saya nggak bisa lihat ini. Hanya lihat tampilan PPT saya sendiri, nggak bisa melihat teman-teman ini. Tapi nggak apa-apa, nanti saya harap bisa aktif semua. Sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sebelum Sudah, kita Pak. mengawali, saya ingin tahu nih, ada yang bisa bantu saya tentang resistensi itu resistensi pestisida atau resistensi jamur? Yang benar yang mana? Resistensi jamur. Kenapa? Kenapa bukan resistensi pestisida? Karena jamur semakin bisa beradaptasi dengan pestisida itu. Beradaptasi bagaimana? Artinya bisa bertahan hidup gitu ya, atau mentoleransi? Iya, seperti itu, Pak. Bisa mentoleransi keberadaan pestisida itu tadi. Semakin lama semakin bisa mentoleransi dia. Tidak, dia betul sekali. Wah, ini jawaban yang saya harapkan ini. Artinya teman-teman sudah paham berarti ya ini ya tentang ini. Siapa tadi yang coba jawab ini? Fatima, Bapak. Fatima, baik. Terima kasih Mbak Fatima. Benar tadi yang disampaikan, sebenarnya yang resistensi itu bukan pestisidanya, tapi organismenya. Banyak kalau yang bahkan akademi ya yang mengatakan bahwa resistensi pestisida, resistensi insektisida sebenarnya resistensi organismenya, resistensi jamur, resistensi nematoda, resistensi virus, begitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mendiskusikan tentang, saya akan coba menyoroti sedikit tentang jamur sebagai penyebab penyakit, kemudian peran penting fungisida ya, maaf itu tulisannya salah. Peran penting fungisida, kemudian resistensi jamur terhadap fungisida, kemudian bagaimana mekanisme munculnya resistensi terhadap jamur tentunya. Kemudian bagaimana kita mendeteksi strain jamur yang resisten. Nah, ini memang pendeteksian ini kebanyakan memang masih molekuler, karena jamur organisme mikroskopis ya. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana strategi untuk mencegah munculnya resistensi. Baik, beberapa literatur yang saya dapatkan, ini jelas balik aja, saya rasa teman-teman juga sudah paham tentang penyakit, yaitu terutama jamur, fungi, fungal patogen. Nah, jadi di penelitian yang disampaikan El Hussein pada tahun 2014 itu menyebutkan bahwa 85% penyakit tanaman ini disebabkan oleh jamur. Penyakit ya, bukan hama ya. Jadi dibanding nematoda, virus, dan bakteri, jamurlah yang paling banyak berkontribusi dalam menciptakan kerugian bagi petani di dunia. Dan lebih dari 20.000 spesies jamur yang dideteksi sebagai penyebab
penyakit tanaman oleh US EPA. Ada yang tahu EPA? Belum ya? EPA itu Environmental Protection Agency, jadi sebuah agensi yang milik Amerika Serikat, dia Badan Perlindungan Lingkungan yang dibentuk oleh Federasi Amerika. Dia menyebutkan dan mereka meneliti sudah ada lebih dari 20.000 spesies jamur yang sebagai patogen penyebab penyakit tanaman dan menyebabkan hampir 100.000 penyakit tanaman. Ini di buku Agrios 2005. Buku Agrios edisi keempat kalau nggak salah ini. Pak Agrios ini buku pegangan, buku saku yang wajib dimiliki ini ya, scientist plant pathogen, patologis. Nah, dan jamur ini menyerang dari pertanaman sampai konsumsi ya. Kadang kita makan buah-buahan itu kalau ada jamurnya agak terasa pahit. Nah itu jamur ini bahkan sampai pasca panen itu kerusakannya sampai 100%. Itu biasanya di kacang-kacangan. Ketika pernah mungkin teman-teman makan kacang itu pahit yang hitam-hitam, nah itu bisa aspergillus, bisa terserang aspergillus, nah itu sampai 100% kerusakannya. Kerugiannya pun enggak tanggung-tanggung, bisa mencapai $200 miliar. Nah, ini resistensi itu tadi yang sudah disebutkan bahwa kemampuan suatu jamur untuk mentoleransi suatu konsentrasi yang tinggi dari fungisida. Nah, kita bisa lihat di gambar aplikasi fungisida dengan konsentrasi 0 sampai 100. Ini yang wild type pun dia akan bisa mengalami resistensi. Sebelumnya saya ingin tanya, resistensi itu, jamur yang resisten itu apakah dia bisa kembali susceptible atau sensitif? Ada yang bisa menjawab? Yang awalnya dia resisten, dia tahan dengan dosis 100 part per million misalkan, apakah dia bisa kembali ke yang sensitif? Bisa enggak? Tidak bisa, Pak, sepertinya, Pak. Kenapa kok tidak bisa? Ini sifatnya menurut saya diturunkan gitu, Pak, seperti mutasi. Oh ya, betul. Betul, diturunkan, saya setuju, diwariskan. Berarti tidak bisa ya, Mas? Iya, Pak, tidak bisa. Oh, baik. Jawabannya bisa loh, Mas. Bisa, ada penelitiannya itu. Nanti saya tunjukkan. Bisa dia. Jadi ketahanan itu kan, resistensi itu kan, ketahanan ada dua macam. Nanti coba didalami ya. Ada ketahanan vertikal, ada ketahanan horizontal. Dan ketahanan itu bisa dipatahkan. Bisa patah. Dan dia akan bisa sensitif kembali. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini ada contoh yang saya ambil dari beberapa literatur. Jadi pertumbuhan dari jamur yang dia resisten dan sensitif. Nah, yang atas ini, yang sebelah kanan dari benomil, dari bahan aktif benomil, dia sensitif. Jadi pertumbuhannya ketika dia diaplikasikan fungisida dengan konsentrasi 1 part per million, yang atas bisa dilihat bahwa dia tidak tumbuh, tapi yang bawah tetap tumbuh. Nah, ini bisa sebagai gambaran contoh bagaimana resistensi itu terjadi dan bagaimana cara menguji ya. Jadi cara-cara sederhana untuk menguji resistensi sebuah jamur itu seperti ini. Jadi ditumbuhkan di media dan dipaparkan dengan aplikasi fungisida dengan konsentrasi yang rendah hingga tinggi. Yang bawah pun bisa dilakukan dengan cara menginokulasikan atau mengujikan bagian tanaman. Yang dicontohkan ini daun anggur ya, daun anggur yang dipaparkan oleh metalaksil. Jadi yang sensitif, dia dengan dosis mulai dari 0,1 sudah terlihat bahwa jamur yang tumbuh tidak sebanyak yang dipaparkan oleh oleh kontrol yang 0 dan 0,01. Sedangkan yang resisten, sekalipun dia dipaparkan oleh 100 part per million metalaksil, dia masih tetap tumbuh. Nah, ini gambar contoh yang saya dapat, ini bagus sekali untuk menjelaskan, semoga bisa dipahami. Dan kita, nah
Ini juga menarik. Jadi resistensi terhadap fungisida dari tahun ke tahun. Jadi pada tahun 1960 aromatik hidrokarbon ini ketika dia dari pertama kali diobservasi, ditemukan hingga digunakan, terjadinya resistensi itu 20 kurang lebih 20 tahun setelah dia ditemukan. Tetapi kita lihat pada tahun 2002 melanin yang bawah sendiri itu melanin biosynthesis inhibitors, dia hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengalami resistensi. Artinya semakin tahun, semakin kesini, semakin ke depan, itu tingkat resistensi itu mikroorganisme sangat cepat. Ada yang tahu single site dan multi site apa bedanya? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Yang lain? Baik, saya juga kesulitan untuk mentranslate atau menemukan di jurnal-jurnal bahasa Indonesia karena pada umumnya memang disebutkan multi-site dan single site. Nah, kalau multi-site ini dia fungisida yang dia bisa bekerja menghambat beberapa metabolisme pada jamur. Jadi tidak hanya satu, dan di beberapa lokasi di stadia pertumbuhan, baik di germinasi, pre-inokulasi, pada saat dia invasi, dia bisa multi-site. Tapi kalau single site hanya pada satu saja, misalkan pada saat germinasi, nah dia hanya bisa mempengaruhi pertumbuhan pada saat germinasi, tapi tidak pada pre-inokulasi, post-inokulasi maupun invasi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian saya akan coba jelaskan tentang munculnya resistensi. Ada 2 faktor yang menyebabkan resistensi. Yang pertama, faktor jamur itu sendiri. Nah, di sebelah kiri sudah tahu ya, itu downy mildew, powdery mildew. Nah, faktor jamur itu sendiri, jamur seperti yang kita tahu, pertumbuhannya sangat cepat. Pertumbuhan jamur yang sangat cepat ini mengakibatkan beberapa strain jamur yang dia resisten, dia juga ikut tumbuh. Jadi resistensi itu sebenarnya bukan karena pestisida, tapi resistensi itu sudah ada. Ketika jamur itu tumbuh, beberapa strain yang ada di dalam koloni itu sudah resisten, memang sudah resisten, sudah memiliki resisten terhadap bahan kimia tertentu. Dan ketika dia tumbuh, nah jamur-jamur yang lain yang disemprot, yang sensitif, yang terkena paparan pestisida, dia mati. Tapi jamur yang resisten, dia tidak mati. Nah, kemudian regenerasinya pendek. Seperti yang kita tahu, jamur ditumbuhkan 2-3 hari sudah tumbuh, dia sudah hampir memenuhi cawan petri, 7 hari sudah penuh cawan petrinya. Nah, itulah kenapa. Dan dia memproduksi banyak spora. Maaf, ini salah, tulisannya masih belum selesai. Spora ya, jamur kan spora. Jadi kemampuan produksi spora pada jamur. Di samping itu, faktor yang mempengaruhi resistensi juga ada pada fungisida itu sendiri. Dengan cara kerja yang single site, yang tadi yang saya sudah sebutkan, yang banyak digunakan oleh petani, jadi dia high risk ya, risiko tinggi. Jadi ada beberapa kategori bahan aktif, baik itu fungisida, insektisida, pestisida yang lain. Jadi ada yang high risk, dia risiko tinggi untuk menyebabkan resistensi, dan low risk. Nah, yang high risk ini yang single site, yang dia hanya mempengaruhi satu saja metabolisme. Dia hanya bekerja pada satu macam metabolisme pada sasaran. Tetapi kalau multi-site, dia cenderung low risk, karena dia bisa membunuh dengan spektrum yang lebih luas. Nah, kemudian selain itu, aplikasi terus-menerus, yang kita tahu petani sering kali mengaplikasikan pestisida itu bukan ketika dilakukan monitoring, setelah monitoring baru diaplikasikan, bukan, tetapi terjadwal setiap hari, bahkan sehari bisa 2 kali. Nah, ini yang menyebabkan resistensi. Kemudian aplikasinya sebagai kuratif. Ini yang belum banyak yang dipahami, bahwa petani ini belum banyak yang memahami tentang PHT. Jadi seringkali petani langsung saja, wah ini kelihatan ada jamur, langsung disemprot. Dan yang disemprot semua, bukan yang terkena jamur, tapi semua lahan biasanya disemprot itu. Nah, ini juga PR bagi kita sebagai akademisi ya. Nah, bagaimana resistensi itu berkembang?
seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sebenarnya bukan aplikasi fungisidanya yang menyebabkan munculnya resistensi jamur, tapi strain resisten itu sudah ada di alam. Dan itu bisa disebabkan oleh mutasi genetik alami. Nah, seperti gambar jeruk yang di samping ini, ilustrasi yang bisa menggambarkan tentang bagaimana resistensi itu berkembang. Nah, ketika coba saya laser pointer. Nah, ketika ada satu jenis yang biru ini, satu jenis jamur yang dia resisten, kemudian beberapa jamur yang susceptible, ya, yang sensitif. Nah, satu ini tumbuh bersama dengan koloni-koloni jamur yang tidak resisten, yang susceptible, yang sensitif. Ya. Kemudian kita aplikasikan pestisida. Nah, strain jamur yang sensitif ini akan mati, tetapi yang resisten akan tetap tumbuh, sehingga pada gambar jeruk yang kedua, dia akan tumbuh lebih banyak daripada yang sensitif. Kemudian diaplikasikan fungisida lagi, nah dia akan tumbuh lagi karena dia tidak terpengaruh, dia akan tetap tumbuh walaupun terkena paparan fungisida. Nah, jadi seperti ini perkembangan resistensi. Dan sejalan dengan waktu, maka dari yang sensitifnya banyak dibanding dengan yang resisten, dia akan berubah jadi resistennya yang akan banyak dibanding dengan sensitifnya. Begitu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Bisa dipahami ya? Atau saya terlalu cepat? Mau tanya, Pak? Iya Pak, lu terlalu cepat. Oke, baik. Ya, mau tanya apa, Mas? Silakan. Itu kan tadi dikatakan kalau fungi itu memiliki strain resisten dari awal, Pak, ya, dari alamnya sudah ada itu, dia itu memiliki resistensi terhadap bahan aktif tertentu atau bagaimana, Pak, itu maksudnya? Ya, bagus pertanyaannya ini. Ada dua jenis ketahanan itu yang sudah saya sebutkan, jadi ketahanan horizontal dan ketahanan vertikal. Biasanya kebanyakan ini yang nanti coba dipelajari lebih lanjut ya, karena kalau mau menjelaskan itu agak panjang. Jadi kalau resisten terhadap horizontal, dia resisten terhadap beberapa senyawa. Biasanya faktor lingkungan sih. Jadi terhadap intensitas sinar matahari, berapa intensitas berapa sampai berapa dibanding yang lain ya maksudnya. Jadi strain yang dia lebih resisten, lebih tahan. Jadi tapi dalam beberapa gen dia memiliki banyak gen untuk menciptakan resisten itu. Tetapi kalau resisten vertikal hanya dipengaruhi oleh satu gen. Misalkan resisten terhadap pestisida karbamat misalkan, pestisida karbamat, dia memiliki gen, ini ketahanan vertikal, dia memiliki gen yang bisa menghilangkan efek dari karbamat tersebut dibanding yang lain. Nah, ini juga bisa terjadi akibat mutasi genetik dan keturunan. Jadi diturunkan dan mutasi genetik yang terjadi di lingkungan. Seperti itu, Mas. Jadi memang sudah ada di alam itu beberapa strain-strain yang sudah memiliki gen yang bisa membuat mereka beradaptasi atau mentolerir bahan aktif tertentu. Bisa beberapa, bisa satu bahan aktif. Gimana, Mas? Iya, Pak. Saya paham, Pak. Ada yang lain? Ini tadi, maaf, Mas siapa ya? Muhammad Mirza, Pak. Oh, Mas Mirza, ya. Oke, baik. Kita lanjut ya? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa dilanjut, Pak. Oh, ini di-record kan ya? Iya, di-record, Pak. Baik, nanti mungkin bisa saya publish atau upload di YouTube. Nanti silakan yang mungkin masih tadi kelewat atau saya terlalu cepat atau jaringan kurang stabil, nanti bisa di view kembali. Nah, ini tadi yang single site aktif dan multi site aktif. Jadi dia bisa seperti gambar ini tadi. Ketika fungisida itu multi site, besar kemungkinan dia bisa juga berpengaruh terhadap yang resisten. Jadi lebih luas spektrumnya dibandingkan dengan yang single site. Dia hanya satu jenis saja. Misalkan metabolisme ketika inokulasi pada saat dia germinasi atau berkecambah ya.
jamur itu setelah menempel, kemudian dia akan germinasi, membentuk tabung kecambah, gentut. Nah, hanya pada itu saja dia hanya bisa mengendalikan jamurnya. Tetapi ketika dia beberapa jamur yang tidak terkena aplikasi, misalkan aplikasinya tidak rata, dan dia sudah sampai invasi, maka tidak akan bisa dikendalikan, akan susah dengan bahan aktif tersebut. Tetapi kalau yang dia multi-site, nah dia bisa mempengaruhi beberapa macam metabolisme pada patogennya. Nah, jadi dia lebih kompleks bahan aktifnya. Dan ini tentu membutuhkan penelitian ya, riset. Nanti akan saya dapat data, bagus datanya. Jadi dari tahun ke tahun bagaimana dan seberapa banyak bahan aktif yang diteliti untuk mendapatkan hanya satu bahan aktif. Itu nanti menarik untuk dibahas. Nah, kita akan coba, ini hanya sekedar pengetahuan, karena kalau kita mempelajari satu persatu, bagaimana uji in vitro, serologi, molekuler, ini satu mata kuliah tersendiri tentang bioteknologi. Sebenarnya menarik ini yang ingin saya sampaikan tentang DNA molekuler itu, karena saya sudah melakukannya waktu riset saya master. Nah, jadi ada 4 yang ditemukan cara untuk mendeteksi apakah strain jamur tersebut resisten atau tidak. Yang pertama uji in vitro yang sederhana, yang sudah dicontohkan. Kita bisa menginokulasikan bagian tanaman yang disemprot, misalkan daun atau batang, biasanya stem juga bisa. Daun tersebut ditumbuhkan di media PDA, kemudian diaplikasikan bahan aktif tertentu dengan beberapa konsentrasi dari rendah, tentunya dibandingkan dengan kontrol hingga ke tinggi. Kemudian dilihat apakah dalam dosis yang tinggi dia masih bisa tumbuh atau tidak. Kalau dia sudah tidak bisa tumbuh, berarti dia sensitif. Tapi kalau dia masih tumbuh, berarti dia resisten. Dia memiliki gen ketahanan untuk mentolerir bahan aktif tersebut. Kemudian ada uji serologi. Nah, ini biasanya saintis menyebutnya colorimetric detection. Jadi pakai uji ELISA di laboratorium. Jadi diekstrak bagian tanamannya dan juga bagian jamurnya, dua-duanya. Kemudian diberikan beberapa larutan atau reagen, kemudian sentrifuge sehingga mendapatkan sampel seperti gambar uji serologi ini. Kemudian dideteksi dari pewarnaannya. Jadi warna yang berbeda menunjukkan ketidakadaannya patogen. Kalau water kontrol ya, air saja warnanya pink di sini. Kemudian ada 10 nanogram sampel. Nah, ini kuning, berarti ada patogennya. Nah, kemudian diaplikasikan beberapa dosis, dilihat warnanya, mana yang dia mendekati warna pink atau kontrolnya, air sebagai kontrol. Hampir sama ini sebenarnya prinsipnya dengan uji in vitro, hanya dia lebih sensitif ujinya. Dan yang lebih sensitif lagi menggunakan DNA molekuler, deteksi menggunakan PCR. Nah, mungkin sudah familiar ya teman-teman PCR karena wabah COVID. Jadi para saintis tidak perlu lagi menjelaskan PCR lebih jauh karena masyarakat sudah mendapatkan insight dari pandemi ini. Salah satu manfaat yang bisa kita petik. Nah, DNA molekuler ini, garis ini namanya band. Ada band. Jadi ada band kontrol. Band kontrol ini memang sengaja diberikan DNA jamur tersebut. Misalkan Pomopsis. Nah, ini saya coba laser pointer. Ini misalkan ini kontrol nih. Ini kontrolnya. Di sini ada beberapa macam DNA yang terdeteksi, DNA dari jamur tersebut. Kemudian di sini ada satu DNA yang dia memang khusus mengindikasikan patogen, adanya patogen, DNA patogen di sini. Nah, kemudian dibandingkan yang sensitif dan resisten. Oh, sorry, yang ini. Yang tengah ini ternyata band-nya. Ini marker, ini marker. Yang tengah ini band-nya. Nah, ini band, kemudian yang resisten dia ada, yang sustain tebal. Jadi ketebalan band itu mengindikasikan jumlah kuantitas dari patogen tersebut. Semakin dia tebal band-nya, semakin banyak berarti patogennya yang terdeteksi. Nah, jadi sensitif tidak ada, yang ini ada gitu. Kemudian yang keempat,
monitoring keefektifannya sesuai konsentrasi. Jadi ini melalui penelitian-penelitian, melalui jurnal-jurnal, bagaimana kita tahu seberapa jauh sekarang perkembangan tentang resistensi komoditas dan juga jamur. Baik. Nah, ini beberapa indikator yang bisa kita temui di lapang, bagaimana strain jamur itu resisten. Biasanya petani itu mengeluh, wah ini pestisida fungisidanya semakin menurun keefektifannya. Padahal belum tentu, bisa jadi bukan keefektifannya yang menurun karena penggunaannya yang kurang bijaksana atau kurang tepat. Dosisnya yang ditambah terus, kemudian dilakukan secara terus-menerus, tidak ada rotasi. Kemudian untuk mendapatkan hasil pengendalian yang sama, konsentrasi dosis dan frekuensi penyemprotan harus ditingkatkan. Pendapat petani ini ya, jadi mereka berpikir, oh ini biasanya mereka akan mengatakan, Pak ini kok nggak manjur ya, sudah nggak manjur, ini dosisnya atau konsentrasinya ini perlu ditingkatkan. Padahal ternyata bukan karena dosis dan konsentrasinya, tapi memang tingkat resistensinya yang sudah meningkat. Nah, kemudian juga dugaan tentang fungisida itu palsu, gitu, atau imitasi ya. Memang ada, kita tahu bahwa ada beberapa agen-agen fungisida yang menggunakan bahan-bahan aktif yang tidak sesuai, artinya imitasi. Tetapi itu bukan salah satu indikator ya, kalau kita aplikasikan di lapang. Bisa jadi bukan karena fungisidanya palsu, fungisidanya asli, tetapi memang sudah timbul resistensi patogen di lahan tersebut. Dampaknya apa? Tentunya dampak yang dirasakan masyarakat, produknya langka. Kenapa? Karena banyak petani yang gagal panen. Karena bisa sampai 100% gagalnya. Saya pernah pengalaman saya cerita sedikit pengalaman saya waktu saya di East West Indonesia. Saya pernah bekerja di perusahaan benih tersebut. Itu mungkin sudah ada yang pernah saya ceritakan. Cuman ini related, jadi saya coba ceritakan kembali. Waktu itu saya pernah berkunjung ke Pandeglang, ke petani terong ungu. Nah, waktu pameran itu bagus-bagus terongnya. Kami menemukan dua terong yang dia busuk buah, pomopsis ya. Nah, pomopsis dia busuk buah. Kemudian hanya berjarak 1 minggu, kurang dari 1 minggu, 5 hari bahkan. Itu saya dapat telepon, Pak ini kita 80% terserang pomopsis ini, kita sepertinya gagal panen musim ini. Wah, artinya cepat sekali, dan itu mempengaruhi harga karena mereka tidak bisa produksi, terongnya habis karena lahannya luas dan tidak bisa memenuhi permintaan pasar, akhirnya harganya mahal di Pandeglang waktu itu, sempat mahal. Nah, itu yang dialami dampak dari resistensi fungisida juga salah satunya itu, karena mereka menyemprot. Saya nggak tahu informasinya karena cuaca, tetapi ketika diteliti ternyata residu pestisida di tanah itu tinggi. Nah, ini ada indikasi berarti produk itu memang bagus ketika pameran karena intensitas penyemprotan, karena kita mendapati bahwa di tanahnya ketika di lab uji laboratorium itu kandungan pestisida, insektisida dan fungisidanya tinggi. Wah, ini salah satu indikasi. Kemudian pemerintah juga akan merasakan dampak terhadap ketahanan pangan ketika produk langka, maka ketahanan pangan nasional akan terganggu dan stabilan ekonomi pun tentunya akan terkena dampak. Bagi petani, biaya produksinya meningkat, tentu petani akan berpikir, wah ini kurang efektif ini pestisidanya, tambah lagi. Tambah dosisnya, tambah mahal, sehingga biaya produksi meningkat, petani harus mengeluarkan uang yang lebih, tetapi produksinya malah menurun akibat serangan. Nah, tentunya bagi inventor dan formulator penjual pestisida, mereka akan rugi karena bahkan bisa jadi tidak ada yang beli karena tidak manjur, mereka akan pindah yang lain. Nah, ini data yang menarik yang saya dapatkan ini, jadi tahun 1995 itu diperlukan 52.500 bahan senyawa ya, bahan aktif pestisida untuk mendapatkan satu bahan aktif yang terregistrasi. Dan ini terus meningkat. Tahun 2000 ada 139.429 bahan aktif yang diteliti.
hanya untuk mendapatkan satu produk yang terregistrasi secara legal. Hingga tahun 2014 terakhir ini data terakhir yang saya dapat ini mencapai 159.754 varian. Bayangkan, meneliti segini banyaknya bahan aktif hanya mendapatkan satu. Dan durasinya dari tahun ke tahun bertambah. Yang pada tahun 1995 hanya membutuhkan waktu 8,3 tahun untuk mendapatkan satu registrasi bahan aktif senyawa insektisida yang siap digunakan. Tahun 2000 naik jadi 9,1 tahun. Tahun 2014 terakhir naik hingga 11,3 tahun. Nah ini riset yang dilakukan Dougal tahun 2016. Kemudian cost-nya, kita berbicara cost-nya. Tentunya cost-nya, saya tidak membayangkan ini biayanya sangat mahal untuk mendevelop produk suatu senyawa pestisida bahan aktif itu mencapai 4 kuadriliun loh, bukan triliun lagi, kuadriliun pada tahun 2014. Dan biayanya semakin tahun semakin naik karena jumlah bahan aktif yang diteliti di riset development kan naik tadi jumlahnya, sehingga biaya yang dibutuhkan juga naik. Nah ini kerugian dari formulator atau perusahaan pestisida yang dialami karena banyaknya varian bahan aktif yang harus diteliti akibat resistensi yang timbul di lapangan. Ini salah satu contohnya tragedi hawar daun yang Capitoprasa yang sering dialami petani ini. Dia kerugiannya sangat besar. Ini saya juga pernah mengalami ini Capitoprasa yang di cabai sama kentang sama cabai waktu itu saya di East West ini. Kerugiannya petani hingga 90% dia gagal panen itu. Nah, kemudian sekarang kita berbicara bagaimana cara mengelola fungisida agar mencegah munculnya resistensi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mau lanjut dulu? Mungkin bisa Boleh dilanjut bertanya, dulu, Pak. Gimana? Pak, bertanya. Oh iya, boleh silakan. Saya masih belum paham yang di awal tadi, Pak. Bapak kan menyebutkan bahwa jamur itu punya gen asli yang dia itu resisten. Nah, berarti apakah tanpa fungisida pun dia itu resisten? Oh iya, ya itu sudah alami. Jadi makhluk hidup ya, itu kan mengalami metabolisme dan perkembangan. Dia tumbuh, dia beregenerasi. Nah dari regenerasi itu kita tahu bahwa regenerasi dari induk ke generasi selanjutnya itu yang ditularkan atau yang diturunkan itu gen-gen yang baik-baik. Kita nggak tahu gen apa yang diturunkan. Seperti saja manusia kita terus mengalami perubahan dari generasi ke generasi, warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Sama, semua makhluk hidup pun juga menurunkan ini. Dan ada mutasi genetik. Yang awalnya tidak ada, kemudian ada mutasi secara genetik, baik itu karena lingkungan, pengaruh suhu, kelembapan, intensitas cahaya, itu bisa mempengaruhi sequence namanya, sequence DNA. Ada delesi, ada mutasi, ada macam-macam. Itu kita pelajari di bioteknologi sebenarnya. Itu panjang kalau dijelaskan bagaimana mutasi itu terjadi. Tapi intinya ada pengurangan dan penambahan struktur DNA. Kita tahu di DNA ada basa nitrogen ya. Nah di situ itu satu basa nitrogen berbeda saja fungsinya akan berbeda. Jadi seperti itu. Dia sudah ada di alam. Ada yang sudah memiliki. Seperti manusia contoh gampangnya. Ada yang dia tidak alergi dingin, tapi ada yang alergi dingin. Bawaan memang dari lahir dia dari bayi sudah nggak bisa dingin, alergi dingin. Sama halnya dengan jamur, dia sudah memiliki tingkat ketahanan yang macam-macam, berbeda-beda. Mungkin begitu, Mbak. Iya, Pak. Kemudian karena kan itu berarti jamurnya punya gen tahan sendiri ya, Pak, dari asalnya. Berarti kalau begitu fungisidanya itu harus menyerang gen resisten itu ya, Pak? Iya. Jadi begini, ada bahan aktif, kan ada rotasi. Jadi ada beberapa pengelompokan bahan aktif. Yang multi-site, ada yang single site. Jadi kita bisa menanggulanginya dengan cara menggunakan rotasi atau menggunakan bahan aktif yang lain.
tetapi tetap fungisida ya, judulnya tetap fungisida tetapi bahan aktif yang lain. Jadi rotasi. Itu salah satu cara untuk mematahkan rantai resistensi. Tapi cara yang paling mudah sebenarnya ya pengendalian secara terpadu. Jadi monitoring. Jadi kita hanya menyemprot yang ketika hanya ketika diperlukan. Jadi gunakan saja cara-cara biologis. Itu yang bisa kita upayakan untuk menanggulangi itu. Untuk mematahkan resistensi itu. Tetapi itu bisa dipatahkan. Ada teorinya dan ada penelitiannya. Jadi dia semakin tahun semakin landai tingkat resistensinya terhadap bahan kimia tertentu. Nanti saya tunjukkan. Bagaimana, Mbak? Iya, Pak. Sudah. Terima kasih. Sama dengan Mbak siapa ini? Saya Sinta. Oke, Sinta. Baik, ada lagi mungkin yang lain? Berarti belum dapat ini ya, materi tentang ketahanan ya. Ketahanan strain, kan ada dua itu, ketahanan vertikal dan horizontal. Ketahanan vertikal itu dipengaruhi oleh satu gen. Dia memang sangat kuat, pengaruhnya kuat meskipun hanya satu gen. Tetapi ketika dia patah, sudah dia tidak akan bisa resisten terhadap bahan kimia, banyak bahan kimia yang dia tidak akan bisa resisten. Itu sebenarnya dijelaskan dalam satu pertemuan, itu jenis-jenis resisten atau ketahanan. Mungkin belum ya. Nah, ini sayangnya saya hanya dikasih 2, dan nanti rencana seminggu depan itu akan saya sampaikan tentang bagaimana formulasi. Dan formulasi sudah disampaikan belum dengan oleh Bu Lucen? Formulasi pestisida atau insektisida atau fungisida. Belum, Pak. Belum ya? Yang hitung-hitung itu ya, Pak. Bukan yang perhitungan, formulasi jadi ada WP, powder, gitu, jenis-jenisnya. Terus pencampuran juga belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Banyak ya PR-nya. Pencampuran itu sebenarnya sudah ada webinarnya, kalau nggak salah sudah di-share di grup, kalau pencampuran pestisida. Tapi saya sudah siapkan video sebenarnya, saya sudah mengantisipasi ini sepertinya nggak cukup kalau harus dijelaskan semua. Saya sudah coba bikin video, nanti saya share PPT ini, ada di PPT nanti videonya. Itu bagaimana kita mencampur, karena itu juga salah satu faktor yang menyebabkan resistensi berkembang di lapangan. Jadi banyak petani itu yang mencampur itu ya tidak sesuai anjuran. Pencampuran itu perlu, misalkan untuk menghemat waktu. Jadi ada 2 target gitu ya, dalam satu tanaman, patogen A dan patogen B. Nah, kemudian kita hanya memiliki satu jenis ini, satu jenis fungisida. Jadi hanya untuk patogen A, tapi tidak untuk patogen B. Caranya bagaimana? Dicampur. Jadi kita beli lagi satu yang untuk patogen B dan dicampur. Dan itu ada aturannya. Berapa dosisnya, berapa konsentrasinya, dicampur dan diaplikasikan 1 kali. Jadi tidak pagi aplikasi, sore aplikasi, tidak. Itu ada tekniknya. Tapi seringkali yang saya temukan di lapangan itu bahkan yang paling mengherankan, mencengangkan itu ya, saya start di sini. Petani itu mencampur dengan solar. Dan itu wah, katanya, ini biar mandi Mas. Biar mandi Pak, biar manjur. Campur dengan solar, bayangkan. Ya, tanah akhirnya ya, tanahnya pun rusak. Gitu. Begitu mungkin Mbak Sinta ya? Iya, Pak. Ada lagi mungkin yang lain? Kurang 10 menit lagi sepertinya ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Oke, sampai ini. Tiga resistensi ya. Jadi rotasi tanaman. PHT ya, sudah belajar PHT belum? Sudah ya? Sudah ya. Jadi cara untuk mencegah resistensi itu sebenarnya pengendalian secara terpadu, baik secara kultural, betul teknis, fisik, biologis, kimia, rotasi tanaman, penggunaan varietas unggul atau varietas tahan, sehingga kita bisa mengurangi intensitas penggunaan bahan-bahan kimia. Kemudian model peramalan, jadi ada usaha preventif, preemptif, dan kuratif. Nah, jadi
Kalau yang di SLPHT itu, petani yang memang kelompok tani yang sudah paham tentang PHT, mereka akan merencanakan penanaman 2 musim sebelumnya. Jadi 2 musim yang akan datang, dia akan menanam apa, dia berembuk. Mereka akan melakukan meeting ya. Mereka akan melakukan koordinasi dengan ketua kelompok tani untuk merancang apa yang akan kita tanam 2 musim ke depan. Dan bagaimana cara menanggulangi atau mengantisipasi adanya serangan hama dan penyakit. Itu model peramalan. Jadi tidak serta-merta, ya sudah kita nanam ini aja, harganya tinggi nih, kita tanam. Padahal musimnya nggak sesuai, sehingga banyak hama dan penyakit. Nah, ketika banyak hama dan penyakit, bingung, semprot aja pakai ini, fungisida, insektisida biar cepat. Karena kalau nggak segera ditanggulangi, habis ini tanamannya. Tapi justru menyebabkan resistensi. Nah, ini yang perlu dilakukan pendampingan dan peran akademisi sebenarnya untuk terjun ke lapangan. Untuk memperkenalkan bagaimana cara mencegah resistensi dengan menggunakan metode PHT. Kemudian kebersihan lingkungan, banyak petani itu yang tidak memperhatikan tumbuhnya gulma-gulma atau kebersihan di lingkungan sekitar pertanaman, termasuk irigasi dan drainasenya. Nah, kemudian penggunaan fungisida tentunya yang sesuai dengan yang sudah dianjurkan atau ada yang ada di label. Kemudian rotasi, jadi tidak serta-merta memakai bahan aktif yang sama secara terus-menerus, tentunya akan berdampak pada resistensi. Nah, bagaimana jika hanya tersedia fungisida single site dicampur, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi jenis ini hanya mampu mengendalikan Rhizopus misalkan, atau Aspergillus, tapi di sana ditemukan yang lain, bagaimana dicampur. Nah, ini ada sebenarnya beberapa, saya dapat ini mix tank, cara mencampur aplikasi ya yang memudahkan. Jadi di era digital ini ternyata tidak hanya aplikasi untuk mendeteksi hama apa, penyakit apa, ternyata juga dalam aplikasi pestisida sudah banyak. Precision Laboratory sudah menciptakan aplikasi yang bisa membantu dalam pencampuran pestisida, ini mix tank, dan bisa di-download di App Store dan Google Play. Nah, ini ada link YouTube rekaman saya menyampaikan materi tentang pencampuran pestisida, mungkin nanti bisa ya. Kemudian cara yang selanjutnya bisa dengan penyemprotan yang efektif. Nah, ini ada low risk, high risk, dan medium risk. Nah, jadi kita harus membatasi aplikasi fungisida yang memiliki resiko memunculkan resistensi yang tinggi atau high risk. Ini bisa dilihat di website ini. Jadi ada beberapa penggolongan bahan aktif mana yang dia resiko tinggi dan mana yang resiko rendah. Kadang kita memang memerlukan yang resiko tinggi karena tidak bisa dikendalikan dengan risiko rendah. Bagaimana caranya diaplikasikan ganda atau diselang-seling. Jadi tidak hanya tinggi terus, tetapi juga yang rendah. Jadi dengan dosis yang tepat tentunya dan sesuai kebutuhan. Nah, dan kita harus tahu, harus membaca. Nah, ini yang kadang petani itu tidak mau membaca ya label atau kemasan produk, bagaimana penggunaannya, cara penggunaan, dosisnya berapa, konsentrasinya berapa, dan targetnya apa. Jadi tidak sampai kita salah sasaran, kita mau menyemprot jamur misalkan, tapi pakai bakterisida, kan nggak lucu, jadi nggak efektif. Nah, ini misalkan contohnya. Nanti ini bisa dibaca label. Nah, ini juga sudah ada aplikasinya, jadi kita bisa tahu grupnya, golongannya, grup berapa, dan bagaimana kita bisa merotasi. Kita butuhnya untuk mengendalikan penyakit A. Ini kira-kira kita butuh bahan aktif apa saja bahan aktif yang bisa kita pakai untuk digunakan secara bergantian. Ini rotasinya, ada grupnya, ada penggolongannya. Jadi jangan gunakan bahan aktif yang memiliki grup yang sama. Grup 11 nanti benar bahan aktifnya beda tapi masih dalam satu grup. Itu tentunya sama saja. Jadi harus diperhatikan, di label itu ada, di label grupnya. Ini, grup 4 misalkan.
Grup 4 ini high risk, punya resiko tinggi. Nanti dirotasi menggunakan grup berapa. Sudah ada aplikasinya bagaimana nanti kita mau merotasi penggunaan fungisida atau pestisida ataupun yang lain juga sudah ada aplikasinya beberapa, saya coba cek. Ini yang fungisida, Fungicide Resistant Action Committee. Nah, kemudian hindari sistem kalender yang tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi setiap hari, bahkan petani itu pagi semprot, sore semprot. Jadi hanya ketika dibutuhkan saja. Dan jangan mengaplikasikan terlalu dini. Jadi ketika baru nanam semprot, nggak efektif. Dan terlalu lambat, jadi sudah menyebar, sudah waktunya eradikasi, harusnya dicabut, tapi disemprot, jadi nggak efektif. Nah ini yang saya sebutkan efek aktif terhadap stadia perkembangan jamur. Jadi ada beberapa bahan fungisida itu yang hanya efektif pada beberapa stadia tertentu, misalkan fluorotalonil, dia hanya bisa mengendalikan jamur pada saat perkecambahan spora. Tetapi ketika penetrasi hingga sporulasi, dia tidak akan bisa, tidak berefek, tidak efektif. Begitupun seterusnya. Nah, kemudian gunakan konsentrasi sesuai anjuran. Jadi, petani banyak berpikir bahwa semakin dosisnya ditambah itu semakin manjur. Tetapi pada kenyataannya, riset yang menunjukkan tidak demikian. Bahkan dosis yang tinggi pun belum tentu dia akan bisa untuk berdampak atau mengurangi serangan. Jadi memang harus digunakan sesuai anjuran. Dan dosis yang letal pun, dosis yang kurang ya tentunya tidak akan bisa untuk mengendalikan hama atau penyakit. Ini berlaku juga dengan hama. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan? Ya, penerapan pengendalian terpadu, penggunaan varietas tahan, good agricultural practices, sanitasi, jarak tanam, pengolahan tanah, penggunaan mulsa, dan lain sebagainya. Nah, ini ada dari GRDC, Green Research and Development Corporation, yang menyebutkan bahwa ada 5 aturan dalam penggunaan fungisida. Yang pertama, hindari varietas yang sensitif, susceptible. Jadi gunakan varietas yang tahan. Kemudian rotasi tanaman. Kemudian jangan menggunakan jangan hanya menggunakan bahan kimia, tapi gunakan juga bahan-bahan biologi seperti agen hayati dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan fungisida itu hanya ketika dibutuhkan, jadi perlu dilakukan monitoring. Dimonitoring baru kalau memang serangannya sudah di atas ambang batas ekonomi, baru diaplikasikan fungisida. Dan yang kelima, lakukan rotasi dan pencampuran pestisida jika diperlukan. Dan ini pustakannya yang saya dapat. Dari sini sudah jelas ya, ada yang ditanyakan? Masih ada 10 menit kita diskusi. Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, Fatimah. Tentang ini, kalau nggak salah tuh sebenarnya ada pengaplikasian fungisida sebelum dari persemaian ke lahan. Jadi diberi fungisida di akarnya itu. Nah, itu apakah juga berpengaruh terhadap resistensi dari jamur itu? Karena kan dilakukan secara preventif. Preventif. Kalau itu penelitiannya saya belum dapatkan. Tapi memang ada beberapa fungisida yang diaplikasikan preventif. Bukan hanya pada saat persemaian sebetulnya, Mbak Fatimah. Yang bisa dilakukan juga seed coating. Pernah tahu seed coating? Yang dilumuri itu sama fungisida itu ya. Sudah tahu ya seed coating ya? Iya, sudah pernah tahu. Ya, jadi benihnya dilumuri dengan beberapa senyawa. Jadi bisa fungisida, insektisida atau bukan apa. Itu untuk pencegahan. Sehingga ketika ditanam dia sudah punya defense ya, punya sistem pertahanan dari ini fungisida. Tetapi itu masih belum banyak dibahas sebetulnya. Saya belum dapat sih. Yang saya belum dapat itu mungkin nanti akan saya cari, nanti akan saya sampaikan di kesempatan yang selanjutnya ya. Baik Pak, terima kasih.
Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus ini. Ada lagi yang lain yang mau kita diskusikan? Ya, Mas Mirza. Ya kan kalau apa namanya, kalau penggunaan pestisida nabati itu juga memicu resistensi nggak Pak? Kan itu ada bahan aktifnya juga. Oh, Kalau pestisida nabati yang sependek pengetahuan saya belum ada riset yang mengatakan bahwa penggunaannya akan memunculkan resistensi. Tapi memang penggunaannya itu lebih aman. Memang diklaim, banyak yang mengklaim penggunaan pengendalian secara biologis itu jauh lebih aman dibandingkan dengan penggunaan kimia, tentunya terhadap lingkungan. Nah, kita tahu bahwa penggunaan biopesticide atau pestisida hayati ya, itu kan menggunakan dari bahan-bahan alami atau dari struktur tubuh mikroorganisme lain, misalkan daun, misalkan jarak pagar biasanya yang digunakan. Nah, itu kenapa dia lebih aman? Karena dia sistemnya bukan kontak ataupun sistemik. Kalau bahan kimia kan dia ada residu, dia tertinggal bahannya. Sudah pernah dengar tentang silent spring belum? DDT. Sudah pernah, Pak. Ya, pernah ya, DDT itu kan ngeri sekali ya. Dulu pertama ditemukan, jadi primadona itu, primadona petani, semua pakai itu di seluruh dunia. Yang awal Perancis itu revolusi, akhirnya mereka revolusi industri, sebelumnya kan mereka pakai DDT itu. Memang semua terlihat hijau, wah produksinya bahkan naik 100% dia mereka itu, nggak ada serangan sama sekali. Tapi apa dampaknya? Residunya tertinggal di lingkungan. Bahkan ditulis buku di Silent Spring itu sudah tidak ada burung yang berkicau karena residunya ternyata di dalam sistem rantai makanan itu semakin tinggi konsumennya, tingkat residunya semakin bertambah berkali lipat, bahkan berkali-kali lipat. Bahkan ibu menyusui pun terdeteksi pada ASINY-nya itu mengandung DDT hingga sampai seperti itu. Itulah kenapa bahan kimia itu sekarang sudah ada regulasi tertentu sehingga kita tidak bisa serta-merta menggunakan bahan kimia, misalkan seperti solar gitu disemprotkan. Ya bisa, karena dia tidak bisa terurai. Beda ya dengan bahan-bahan alami, karena mereka di alam itu bisa terurai. Nah, itulah mengapa mereka mengklaim, saintis mengklaim bahwa penggunaan pestisida, biopesticide, pestisida hayati itu lebih aman karena mereka bisa terurai di alam. Beda dengan bahan kimia. Kalau yang contoh kasus yang apel Malang, ada yang pernah dengar tidak? Apel Malang yang di dumping off sampai berjuta-juta ton. Belum pernah sih. Belum pernah ya. Nah, apel Malang itu dulu jadi primadona hingga ekspor ke Eropa bahkan. Tetapi seiring berjalannya waktu karena penggunaan pestisida, insektisida yang berlebihan, karbamektil, itu ketika dikirim ke luar negeri, kemudian di luar negeri sudah diberlakukan regulasi tentang residu, tingkat residu yang aman, jadi di bawah 10% tingkat residu insektisidanya waktu itu. Saya lupa tahun berapa. Itu sampai masuk berita. Dan ternyata ketika dicek di sana, apel Malang yang dikirim itu tingkat residu insektisidanya tinggi sekali, lebih dari 50%. Akhirnya mereka tidak mau terima, dibuang akhirnya. Dan sampai sekarang ekspornya terbatas, tidak seperti dulu. Dulu diekspor kemana-mana apel Malang itu, tapi karena dampak pengaruh penggunaan insektisida yang berlebihan, akhirnya tidak diterima di luar negeri karena kualitas dibanding kuantitas. Beda dengan kita yang masih berpikiran produksi tinggi itu yang bertonton gitu, tapi kita tidak begitu memperhatikan kualitasnya, kandungan insektisidanya bagaimana. Karena insektisida pun itu merupakan bahan yang karsinogenik, pemicu kanker yang kita tahu. Nah, seperti itu Mas Mirza. Iya, Pak. Pak, boleh bertanya mengenai itu, Pak? Resistensi di serangga, Pak. Saya kepikiran sesuatu, Pak. Boleh. Kan kalau kita mengaplikasikan pestisida berlebihan itu kan menyebabkan resistensi pada hama dan mematikan musuh alami ya Pak. Itu apakah di musuh alami itu tidak ada gen resistensinya Pak? Ada, tetapi yang membuat ada Mas Mirza. Tetapi apa yang membuat mereka
jauh berkurang daripada hama karena musuh alami kan predator ya Mas Mirza ya, banyak kan predator, dan pertumbuhan mereka itu lebih lama, generasinya mereka dengan hamanya itu lebih lama, jadi mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk tumbuh dibanding tingkat konsumen ya, lebih lama, seringkali lebih lama dibandingkan dengan hama. Dan ketika diaplikasikan, kita mengaplikasikan pestisida kepada targetnya hama, katakanlah kutu kebul ya, Bemisia tabaci. Nah, ketika kita aplikasikan banyak itu yang mati Bemisia tabacinya, dan musuh alaminya pun sebagian mati, tapi sebagian masih hidup misalkan yang punya gen ketahanan. Tetapi kan musuh alami yang memiliki gen ketahanan tidak mendapatkan makan karena hamanya habis semua kena pestisida, sehingga mereka mati dan regenerasinya akan lama. Sedangkan hama dia memiliki keparidian yang tinggi, dia jauh lebih tumbuhnya lebih cepat dibandingkan predator. Itu jawaban yang saya dapat. Itu pertanyaan sama yang saya tanyakan ke dosen saya waktu itu, Mas Mirza. Apakah saya juga penasaran loh, apakah dia tidak resisten? Ternyata mereka juga beberapa punya resistensi, tetapi memang karena mereka makan hama dan hamanya tidak ada habis, jadi mereka tidak makan dan mereka mati. Dan pertumbuhan mereka pun lebih terhambat, sehingga itu yang memicu resurgensi ya, yang kita tahu ya, peledakan hama karena tidak adanya musuh alami. Jadi seperti itu Mas Mirza. Oh iya Pak. Berarti kalau semisalnya Anda kata musuh alami itu direkayasa genetik, dia memiliki ketahanan terhadap pestisida, jadi supaya tidak mati itu bisa saja bisa saja. Hanya tekniknya ini yang menjadi PR dan bagaimana mendistribusikan ya. Kayak yang seperti Wolbachia kemarin yang sudah saya jelaskan kan, mereka bisa tertularkan. Tetapi kalau genetik ini bermain bioteknologi ini memang biaya tinggi dan waktu yang lama. Saya belum banyak baca artikel tentang itu sih. Coba nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya mungkin Mas Mirza ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Wah, pas jam 10.40. Ada yang mau didiskusikan lagi? Atau sudah cukup? Mas Noval Zaki ada di sini? Ada Pak. Gimana Mas? Sudah cukup? Sudah cukup, jelas Pak dari saya. Oh, alhamdulillah. Jelas apa bingung Mas? Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya, alhamdulillah. Saya harap yang lain juga bisa menerima apa yang sudah saya jelaskan. Tapi di sini sekali lagi kita belajar sama-sama. Saya juga memiliki keterbatasan dalam menyampaikan ataupun apa yang saya sampaikan. Jadi sekurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi semoga kita ada kesempatan lagi kita sama-sama akan membahas. Tadi saya ada catatan tentang resistensi musuh alami dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya tampung. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, sudah tidak ada yang ditanyakan? Insya Allah sudah tidak. Ya, semoga apa yang kita diskusikan pada pagi menjelang siang hari ini bisa manfaat dan berkah untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, teman-teman. Saya harap nanti bisa mengikuti perkuliahan daring, tidak hanya di sini, tetapi di mata kuliah yang lain. Tetap semangat belajarnya, tingkatkan lagi. Habis ini UAS ya. Nah, itu. Jadi disiapkan untuk UAS-nya dan riset, habisnya ke semester 5 ya, magang, situ riset. Ya, semoga kita semua diberikan kelancaran dalam semua urusan dan diberkahi tentunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya. Mas Aditya udah manggut-manggut itu. Iya Pak, iya Pak. Ya Mas Aditya. Oke Pak. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Makasih Pak. Izin ya.